Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Kecopet Fans edisi 2021. Oke, kali ini aku ditemani oleh kakak tingkat saya di Aachen yang bernama Kak Rafid. Halo Kak Rafid, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah, makasih banyak ya udah berkenan aku ajak podcast dan ngobrol-ngobrol. Dan emang kita sebelumnya belum pernah ristis ngobrol, belum pernah ngobrol. Gimana tuh? belum pernah ngobrol sekilas-sekilas aja ada. Terus yang terakhir kali seingat aku ya selain kita bukber sempat ketemu waktu itu ya di depan rumahnya rumah depan dari rumah. Iya benar Mbak Via. Ya. Itu terakhir ketemu. Tapi seingat aku kakak juga ini apa yang bantu-bantu waktu itu ikut bantu pindahan aku. Iya, waktu awal-awal kan memang pertama kali ketemu kan, yang bener-bener baru awal kali bertemu kan yang waktu bantu pindahan itu. Iya, benar. Makasih banyak loh udah dibantuin. Bersama-sama. Hampir seharian 3 kali balik-balik, mantap. Udah gitu. Nah, dan juga pertama bingung juga itu. Apa? Kenapa? Ya awalnya kan kita kan belum pernah ada kontak sama sekali kan. Benar. Belum ada kontak sama sekali. Tahu waktu kapan tuh ada siapa ya waktu itu? Iman kalau nggak salah. Iya, aku waktu itu minta tolong ke Iman. Dia nanya, tahu-tahu Kak bisa minta bantu pindahan nggak? Oh hari apa hari ini? Ya kayaknya bisa-bisa aja. Siapa yang mau pindahan? Si Lulala. Siap. Nah bingung kan langsung. Kok bisa nyampe ke sini? Soalnya sebelumnya tuh nggak ada pernah kontak sama sekali, kok tiba-tiba ada langsung ngubungin ke aku juga kan. Langsung kayak gimana juga. Ya udahlah, sekali kenalan aja lah maksudnya. Mau tahu aja, soalnya sebelumnya kan pernah dengar apa? Ya pernah dengar lah tentang kalian juga kan. Soalnya kan rumah yang kalian sebelumnya kan yang ditinggalin sama si siapa? Dulu ini Karendi, Kak Irsyad ya benar. Kak Irsyad sama Kak Alim kalau nggak salah atau siapa gitu. Waktu itu kan ditinggalin sama mereka sebelumnya. Betul. Ya tahu aja. Cuma tahu aja. Ada anak kembar tuh di situ. Anak kembar. Paling gampang sih, Masya Allah. Sip. Oke, sekarang untuk memulai, aku persilakan Kak Rafid memperkenalkan diri. Ya, mungkin dari nama lengkap dulu mungkin. Nama lengkap Rafid Febrian Ramadan. Biasa dipanggil Rafid. Dan sekarang ini kegiatan lagi studi master di RWTH. Apa tuh? RWTH Aachen. Itu jadi RWTH itu sebenarnya nama universitasnya kalau untuk di kota Aachen lah. Soalnya kalau di kota-kota lain kan namanya universitas ya. Cuma di sini kita punya namanya RWTH. Hochschule ya. Technische Hochschule. Siap. Oke, aku biasanya sedikit dari latar belakang agak jauh sih. Tapi cuma sekilas kok, tenang aja. SD, SMP, SMA. Sekilas, kalau boleh tahu waktu masa-masa sekolah aktifnya apa, Kak? Main. Bagus. Itu amat sangat sekilas loh. Ikut organisasi atau apa gitu? Organisasi dulu pernah sih waktu SMP sempat jadi ketua OSIS. Wah, keren, Masya Allah. Ya, walaupun ya gimana lah anak SMP kalau jadi ketua OSIS. SMP ya. Masih belum maksudnya waktu itu sebelumnya belum pernah bisa dibilang sebelumnya tuh belum pernah jadi bawahannya di OSIS. Atau pas kelas 2-nya jadi ketua OSIS, jadi kayak mungkin bisa bilang ada kaget lah kan. Iya. Ada kaget sama ya, jadi ya agak-agak gimana juga. Dan ya akhirnya agak kurang ini saya emang kurang bagus lah, kurang maksimal. Nah, kalau yang untuk di SMA sendiri dulu tuh pernah kan karena pernah rasain jadi OSIS waktu SMP kan, jadi kayak aduh gimana gitu kan rasanya kan. Nah gitu pas SMA ada yang temen kan jadi ketua OSIS, ditawarin mau nggak jadi bidang sosial. Bidang sosial. Pertama agak bingung juga kan, bidang sosial lagi mana. Aku juga kan modelnya orangnya bukan orang yang supel ya.
ngobrol kemana-mana agak apa, bukan orang yang gampang ngobrol atau masuk kemana-mana lah. Masuk bidang sosial agak bingung juga kan, tapi akhirnya ya udahlah ikut aja lah. Buat apa ya, buat mulai dikit-dikit lagi lah, buat kenalan lagi kan sama OSIS kayak gimana mungkin. Gitu. Habis itu pas tahun 2013 kan lulus SMA. 2014 itu ke Jerman, dan itu alhamdulillah masuk ke di STK Citau. Oh, Citau. Oke. Hold on. Aku mau tanya ini juga, bukan juga sih. Awal mulanya ke Jerman kalau boleh tahu, apakah emang udah ada niat dari SMA-nya atau waktu itu ketemu? Biasanya kan orang-orang ada juga tuh kayak ketemu ada yang promosiin ke sekolahnya gitu. Kalau dari versinya Kak Rafid itu gimana? Ya kehasut. Kehasut sama apa tuh, teman, agen? Sama juga sih dari apa yang promosi itu sih. Soalnya awal-awal emang nggak ada pingin ke Jerman sama sekali kan. Habis itu kalau dari orang tua sendiri, dari ayah sih, itu pengennya emang kalau bisa nanti ada kuliah keluar. Cuma pengen dibilangin gitu doang, tapi nggak maksa gitu loh. Bagus, keren. Kalau dari aku sendiri sih, aku sih sebenarnya nggak ada, awalnya tuh emang nggak ada mau niatan sama sekali keluar negeri atau gimana. Cuman waktu itu kayak itu 3 bulan 4 bulan sebelum UN tuh kayak yang bener-bener mepet lah. Itu baru tahu-tahu pas habis ngeliatin, kan biasa kan sekolah kan maksudnya ada ngundang-ngundang dari universitas mana atau mungkin dari apa agen-agen jalur yang keluar negeri atau gimana, kan pasti ada ngundang-ngundang. Nggak tahu kenapa waktu itu pas ngeliatin ada salah satu agen, wah tertarik nih, ya udah ikut deh. Abis itu ngomong ke orang tua ibu sih waktu itu agak-agak, aduh, sebelumnya kan karena asrama kan, waktu SMA kan asrama udah mulai rada kelatih dikit lah ibu kan, maksudnya jauh dari anak sebentar. Pas waktu ke Jerman tuh kayak katanya tuh agak galau-galau dikit kan, cuman ya akhirnya ya boleh dah silahkan gitu. Udah akhirnya lanjutin, akhirnya sprachkurs dulu kan. Waktu itu cuma sebentar sih, sprachkursnya cuma 6 bulan doang waktu itu. I see. Itu ngejar B2 berarti atau? Masuk B2. Wah itu bener-bener kacau sih, padat banget. Sabi keren banget. Senin sampai Sabtu. Waduh, tuh. Itu berarti pas selesai UN dong, atau selesai lulus? Oke. Pokoknya setelah lulus, setelah UN pokoknya, setelah UN dan ada kelulusan, cuma maksudnya mulainya bulan apa tuh agak lupa juga waktu itu. Bulan-bulannya. Sekitar 6-7 bulan sih kayaknya waktu itu. Soalnya Desember tuh benar-benar kosong waktu itu. Oke. Karena persiapan sebelum berangkat kan. Lanjut, terus ke ya tadi kalau Citau itu kakak berarti ngambil teknik, kurs, ada? Ambil kurs yang teknik. Citau itu katanya kayak apa tuh kak, kalau belum tahu, belum pernah kesana? Kota hantu. Kenapa emang kecil banget? Sebenarnya sih kotanya kurang, ya nggak kecil-kecil banget ya mungkin. Ya emang kota kecil sih sebenarnya, cuman maksudnya yang bikin jadi kayak kota hantu itu di sana tuh banyak bangunan lama yang nggak dipakai. Oke. Dan di situ tuh banyak kan ya udah orang tua semua tuh di situ, yang di situ banyak orang tua semua, dan aku sama teman-teman tuh pasti yakin juga tuh itu kalau nggak ada universitas di situ kota mati fix. Iya. Banyak orang Indonya? Orang Indo ya biasa sih kalau dari dulu dari mana ya, maksudnya ya setengah kelas kan. Di mana-mana ya. Cuman karena kotanya itu kecil juga, abis itu kemana-mana kita juga jalan kaki kan. Di situ kita juga untuk asrama, bukan asramanya juga ya, apa namanya itu, student fact-nya, STW-nya STW-nya itu jadi satu semua orang Indo, maksudnya jadi di 2 gedung itu, dan itu pun sebelah-sebelahan kan. Mantap. Dan itu kita jadi apa? Jadi kita bikin ada satu WG yang WG-nya berlima, kan modelnya yang satu floor gitu.
Oke ya. Ada floornya, habis itu yang kanan kiri Banyak. baru ke kamar-kamar lah, maksudnya kamar mandi atau kamar tidur. Nah yang tengahnya ini kita kasih karpet, nah di situ jadi tempat ngumpul biasanya. Seru banget. Nah, jadi biasanya udah main-main di situ kita. Paling rajin ini apa? Ada kegiatan ini nggak rutinnya? Yang kalau Kegiatan ngumpul gitu. rutin di situ tuh yang benar-benar rutin banget itu kita pasti setiap bulan kita ngadain makan-makan bareng. Seru banget. Yang masuk siapa tuh? Adalah satu dikorbanin kan. satu orang itu gitu selalu. Ya nggak selalu sih biasanya. Jadi emang karena kita di situ kan orangnya paling kurang lebih sekitar 50 orang Indonesia kan. Dan itu tuh 2 gedung itu berarti? 2 gedung atau mungkin ada waktu itu beberapa orang masih tinggal tempat lain lah. Oke. 50 orang, tapi kita tuh nggak punya yang namanya orang tuanya kita nggak punya. Dan itu mayoritas bisa dibilang 95% tuh anak STK semua. Dan anak yang satu tuh waktu itu cuma 4 orang doang untuk 5 orang. Cuma sedikit banget. Nah, jadi kan karena mayoritas masih STK, itu pun kita mau bikin PPI juga nggak bisa. Oke. Karena PPI kan minimal berapa? Kalau PPI kan soalnya minimal udah ada yang S1, yang jadi pembimbing atau apanya ya? Agak lupa sih maksudnya ada syaratnya gitu pokoknya waktu itu ada pembimbingnya atau apanya gitu. Udah harus yang kayak S1-nya atau S2-nya gitu. Dan ketuanya atau apanya juga kayaknya nggak tahu sih anak STK bisa atau nggak sih. Masih nggak tahu sih waktu itu. Nah, jadi kita di situ sebenarnya bikin jadi sebenarnya kayak organisasi masyarakat lah bisa dibilang ya. Kecil-kecilan sih maksudnya. Kan anggotanya cuma 50 dulu. Pengurusnya juga ya nggak detail-detail banget pengurusnya sih. Jadi waktu itu sempet jadi wakil ketuanya. Mantap. Okay. Bermodal yang OSIS dulu itu ya. Enggak juga sih, itu pemilihannya juga langsung tunjuk-tunjuk aja sih. Oke. Jadi musyawarah sepakat. Musyawarah sepakat. Jadi biasanya tuh mereka tuh bikin untuk nunjuk ketua sama wakil, bukan nunjuk ketua sama wakil ketua ya, tapi untuk nunjuk calon ketuanya. Iya. Itu tuh dari yang ketua sebelumnya dan pengurusnya, itu ada ya musyawarah sedikit lah. Siapa nih kira-kira yang cocok menjadi ketua nih? Oh, kayaknya ini nih. Nah, tuh nanti kalau 3 orang tunjuk, langsung baru satu-satu tuh dipanggilin dah. Nanti dia ngomongin mau nggak jadi ini. Oh, ya udah. Bersedia maksudnya paling kan yang dulu kan pekerjaannya kayak gimana. Nggak ribet sih kalau kerjaan juga. Ya cuma 50 orang di situ. Nggak aneh-aneh sih kerjaannya kan. Iya, pasti. Kayak gitu. Habis itu pas pemilihannya ya udah baru tuh dikumpulin semua di base camp itu, kita kumpul langsung kayak yuk tulis namanya masih yang mau jadi ketua siapa, tulis nama tulis nama voting ya. Voting, jadi masukin satu itu pilih aja jadi wakil ketua sih waktu itu. Itu berarti muat list kita 50-an di situ atau 50 kurang waktu itu, maksudnya satu base campnya atau 50 ya. Gede banget dong berarti ya? Ya enggak sih sebenarnya. Itu pun pada nyempil masuk-masuk kamar, masuk-masuk dapur. Oke. Atau pada duduk di atas sandal semua. Kita ngumpul gitu kayak. Dan itu tuh emang kita dan alhamdulillah juga karena bisa dibilang kan kita anak baru yang datang ke Jerman, yang belum kenal Jerman sama sekali. Itu benar-benar membantu banget sih di situ tuh. Jadi kenal maksudnya jadi lebih dekat lah di situ kan. Sip, masih banyak cerita tentang Citaunya. Aku jadi ada info sedikit. Terus lanjut ke Aachen. Nah, kalau boleh tahu kenapa milih Aachen tuh akhirnya S1? Awalnya ya nggak tahu juga sih ya. Nggak tahu ya. Awal-awal ya biasa kan, maksudnya habis lulus STK, udah daftarin aja semua lah pokoknya. Daripada nggak dapet atau gimana, mending daftarin dia semua. Pokoknya seluruh Jerman tuh waktu itu daftarin semua lah. Daftar semua, habis itu kenapa lebih cenderung ke Aachen itu soalnya banyak kalau pas summer itu yang anak Cina tuh pasti kerjanya di Aachen. I see, oke. Habis itu
pas nanya gimana sih kalau kotanya akan, oh enak kok kotanya kecil, apa nggak kecil juga sih, udah termasuk kota yang lumayan besar, cuman nggak besar-besar banget. Jadi maksudnya nggak terlalu rame kayak nggak terlalu besar kayak kota Köln atau Düsseldorf gitu. Iya. Nah, karena waktu itu udah kelamaan di Citau, yang kotanya sepi dan kalau pagi-pagi bangun-bangun ada suara anjing gonggong-gonggong. Oh, oke. Itu langsung ya udahlah, akhirnya ke Aachen aja lah, maksudnya nggak terlalu gede-gede banget. Kalau dengerin cerita lain kan, waktu itu padahal belum pernah Aachen sama sekali. I see. Oke. Aachen sama sekali, akhirnya waktu itu sekalian mau lihat kota Aachennya kayak gimana. Udah waktu itu sempat nginep dulu di sini di Aachen berapa lama ya? Kayak 2 mingguan atau sebulan, lupa. Itu setelah pulang dari Indonesia dulu, soalnya abis daftar tuh kan pulang ke Indonesia dulu. Itu dapat lebaran terakhir sih. Lebaran terakhir. Banget. Nah, habis itu ya udah nggak dapat lagi. Iya benar. Terus kalau boleh tahu kakak ngambil apa jurusannya di mana juga? Kalau S1 itu ngambil di FH Aachen. Itu jurusan elektro. Iya, elektro deng, sorry. Iya. Teknik atau teknik elektro? Teknik elektro, penjurusannya itu Automatisierungstechnik und Antriebstechnik. Oh, Automatisierung. Itu asik, aku mau nanya. Elektro itu kalau nggak salah tuh kampusnya di Jülich bukan sih? Bukan? Enggak, kalau di FH Aachen itu ada 2 tempat emang di Jülich, satu sama yang di Aachen. Kakak yang di Aachen ya? Yang di Aachen, di Aachen ini dia kan ada 3 penjurusan ya? Iya. Penjurusannya itu yang pertama Automatisierung, ada yang Nachrichten, ada juga yang kok lupa satu lagi, Fahrzeug. Fahrzeug, oke. Fahrzeug elektronik. Habis itu kalau yang di Jülich itu lebih kayak energi. Kalau di sini ambilnya yang Automatisierung tapi. Automatisierung. Kalau boleh tahu secara general apakah yang kakak pelajari, terus penjurusannya kayak gimana? Elektro. Kalau awal-awal sih lebih itu Automatisierung kita lebih belajar ke Regelung ya, ke control system. Control system. Itu control system itu untuk yang bagian Automatisierung. Saya kalau Antriebstechnik itu lebih ke electrical drive. Jadi kayak motor, kayak dinamo, kayak gitu-gitu. Oh, iya. Kan dinamo juga maksudnya jenis-jenis motor listrik itu kan beda-beda ya. Iya, benar. Jenis-jenisnya kayak dipelajari karakteristiknya, cara pasang schaltungnya, bukan cara pasangnya juga sih. Maksudnya lebih ya cara kerjanya lah gimana. Ya walaupun sebenarnya masih belum paham banget. Keren. Soalnya emang agak susah sih bagian situ tuh. I see. Terus kalau ini apa namanya, penjurusannya itu gimana tuh kalau gue tahu? Apa yang membedakan sama penjurusan yang lainnya? Fahrzeug agak lebih jelas lah ya, kendaraan. Kendaraan. Jadi kalau Fahrzeug itu lebih ke elektronik yang ada dalam kendaraan. Oke. Elektronik yang dalam kendaraan. Jadi contohnya protokol apa sih yang dipakai untuk kan zaman sekarang kan maksudnya mobil itu kan pakai komputer semua bisa dibilang. Oke. Pakai komputer semua dan gimana cara dia komunikasi dengan sensor yang satu dengan yang lainnya. Kan biasanya kalau mobil yang udah canggih kan kalau dilihat, tekanan bannya kurang nih, langsung kelihatan di display gitu kan. Wah butuh service nih karena ini gimana kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau yang Fahrzeug elektronik. Nah, kalau yang Nachrichten itu lebih main ke bagian yang frekuensi itu. Jadi kayak frekuensi itu. Lebih ke apa ya? Sinyal enggak? Sinyal. Oh ya? Oke, terus. Lebih ke sinyal kayak gitu-gitu. Tapi emang agak kurang tahu juga sih maksudnya lebih kayak gimana. Iya. Cuma yang biasanya lebih ke main di sinyal-sinyal kayak gitu. Oke. Sinyal apa? Ya sinyal lah. Ya, lanjut terus.
kurang tahu juga. Itu kalau automatic dong ya seperti yang tadi udah dibilang juga, itu lebih ke belajar, kita lebih ke kontrol ke kontrol Berarti sistemnya. luas dong. Kayak misalkan let's say ya pintu otomatis gitu, itu gitu yang dipelajari. Itu nggak pakai listrik ya? Salah satunya. Oke. Salah satu Sensor contohnya. juga dong. Kenapa? Sensor juga dong. Sensor juga. Jadi emang kalau automatic dong itu emang bisa dibilang kan Iya. kita pingin semuanya serba otomatis. Iya, benar-benar. Pakai apa aja. Nah, sensor tuh salah satu cara untuk biar bisa otomatisnya, mengotomatisasikannya. Contohnya kayak, iya benar. jadi kalau di automatic room, atau automation G itu kan bisa bisa ada sebutannya itu kan ada sensoran, ada sensor, ada aktor, ada juga yang buat sinyal processingnya. Oke. Seru ya. Kalau yang sensor ya kayak biasa, maksudnya itu yang langsung menghubungkan antara dunia luar dengan apa yang harus dilakukan oleh si aktornya ini. Benda ini. Agak susah, agak bingung juga maksudnya cara jelasin. Enggak, kalau pakai contoh ya aku juga ngerti deh. Maksudnya mungkin ya kan sensornya misalkan kalau misalnya pintu ya ada orangnya datang, terus aktornya itu si pintunya gitu kan? Iya, bukan. Aktornya bukan pintunya. Tapi bukan. Motor yang menggerakkan pintunya itu. Kayak gitu. I see. Terus. Yang tadi selain aktor apa? Satu lagi? Ada buat sinyalnya apa? Signal processing unit. Itu signal processing unitnya itu bisa kayak contohnya microcontroller. Microcontroller itu bisa, atau FPGA itu bisa juga. Tapi kalau FPGA nggak pernah main juga sih, jadi nggak tahu juga sih kayak gimana. Microcontroller pernah dengar. Microcontroller jadi kayak Arduino ya benar. Di situ bisa juga entah pakai Raspberry Pi, bukan microcontroller tapi Raspberry Pi atau juga yang biasanya di industri juga, yang di Jerman ya, di industri itu namanya PLC. Pernah dengar aku. Atau SPS lah bahasa Jermannya tuh. Oke. Itu programmable logic controller. Nah, dia tuh lebih enaknya dia langsung langsung bisa dipasang di mana? Di kotak listriknya itu tuh. Langsung dipasang-pasang, dan itu maksudnya untuk input outputnya bisa ditambahin, dikurangin, dan kalau ada kerusakan maksudnya mudah untuk penggantiannya, itu lebih mudah maksudnya penggantiannya gitu. Cuman emang kalau dari segi costnya sendiri emang lebih mahal sih dibanding microcontroller gitu. Seru. Asik, seru banget ngebahas itu ya. Aku udah tahu tuh ya, aku kira aktor pintunya. Bener juga ya motornya. I see. Berat yang, tadi aku mau nanya bagian mana ya, lupa lagi. Udah lewat aja. Lanjut ke master. Kalau boleh tahu master ngambil elektro juga di RTH gitu, kan? Atau? Sama juga elektro juga. Dan untuk jadi ada pendalamannya juga, itu sistem kontrol juga. Oke. Suka banget atau gimana? Kenapa milih ini? Ya senang aja sih sebenarnya sistem kontrol ini. Sama kayak biar jurusan juga, maksudnya satu inilah. Satu jalur lah ya. Satu jalur sama yang satunya. Itu juga maksudnya nggak gimana-gimana juga sebenarnya. Asik. Nah, ini untung aku ingat pertanyaannya. Kan tadi ngomongin yang microcontroller gitu kan. Itu berarti ini dong belajar programming juga atau enggak? Programming belajar. Oke. Waktu S1-nya, waktu pertama-tama kita belajarnya tuh C++. Pasti sih. Habis itu pas mulai penjurusan itu lebih belajar ke bahasa SPS ya. Jadi SPS ya, atau PLC ini punya bahasa standar sendiri. Bahasa standar sendiri. Dan itu maksudnya ada 5 jenis bahasanya lah maksudnya. Belajarnya cuma 2 atau 3 ya? 3 sih waktu itu yang di praktikum kita belajarnya. Ada 3 dari 5 ini. Cuman ya emang cuman ada praktikum yang cuma 1,5 jam, 3 jam kan, maksudnya ya nggak terlalu ini juga. Jadi kalau untuk latihannya tuh emang nggak bisa sih kalau nggak ada ininya, nggak ada
alat kan agak susah ya. Iya benar-benar. Dari rumah. Terus kalau boleh tahu, master berarti ini pendalaman banget dong sekarang yang dipelajari, walaupun dalam satu bidang yang sama gitu kan. Yang bedain apa tuh kalau boleh tahu? Kayak lebih spesifik kah? Atau kayak praktek lebih banyak kah? Atau bilang prakteknya lebih banyak sih enggak juga ya. Enggak juga. Karena kalau dibandingin praktek, praktek ya lebih banyak masih di EVA sih. Kalau ya, RTH teori ya. Benar-benar. RTH lebih banyakan teori. Kalau di master sendiri itu sebenarnya untuk pelajarannya tuh kayak cuman S1 tambah dikit lah. Oh, pelajarannya ada yang ngulang juga? Awal-awal kan soalnya bisa dibilang yang masuk S2 kan nggak semuanya sama-sama dari elektro yang sistem kontrol ataupun dari teknik elektro. Paham. Nah, jadi kan maksudnya pasti awal-awal itu mungkin 1-2 pertemuan itu mungkin itu bisa dibilang kayak bicara basicnya lagi. Introduction lagi. Ya benar biasanya baru ditambahin lagi, baru yang tambah gimana ya. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu, udah kakak berarti langsung lanjut ya dari S1 S2-nya? Langsung lanjut sih. Kan lulus tahun lalu. Lulus tahun lalu, lanjut berarti insya Allah lulus tahun depan, 2022. Ya doain aja lah. Amin, semoga lancar. Soalnya emang agak susahnya itu emang ini sih. Pandeminya. Dari FH ke RWTH. Iya. Itu ada beberapa modul yang harus diulang lagi. Kita harus ngambil modul bachelor ya. Nggak ANR-kan ya? Nggak ANR-kan. Buat nambahin CP atau apanya lah. Ada modulnya. Nah, itu tuh lumayan, ada 5 kan. Susah semua lagi. Susah semua lagi. Bisa insya Allah semangat Masya Allah. Nah, soalnya yang bikin bedain tuh ini. Kalau skrip atau bukunya master itu paling tebal cuma segini lah. Nah, kalau yang satunya segini udah tebelan lagi. Mantap, iya. Semua lagi tulisannya. I see. Tapi dengar ini ujiannya tuh banyak yang ditunda, atau kalau di kakak gimana? Memang sama juga sih ditunda. Dan itu tuh emang nundanya lumayan kayak kacau ya sebenarnya. Atau mungkin nggak tahu emang RWTH kayak gitu. Maksudnya kayak gitu atau gimana, nggak kurang tahu sih ya. Soalnya kemarin itu yang susah itu ini awal April, pas April itu kan masih ada ujian. Iya. Tapi awal April udah harus masuk kelas. Bukan harus masuk, maksudnya udah mulai. Ya official masuk ya. Oke. Udah ada Foresumnya udah ada, hubung udah ada. Ini apa? Kan jadi aduh. Bingung sendiri soalnya emang pertama kali juga kan kayak gimana. Jadi bisa dibilang semester 1 kemarin itu masih ya ini sih masih apa? Nyesain lagi ya. Iya, buat nyoba-nyoba apa? Buat apa sih namanya, penyesuaian lagi lah. Insya Allah. Sip. Terus lanjut, aku mau tahu ini, ada nggak pengalaman menarik kakak selama di Jerman? Yang paling berkesan? Mungkin ikut lomba apa gitu, atau... Oh enggak sih kalau lomba sih. Enggak, langsung dijawab lagi. Sportfest gitu kakak nggak pernah ikut? Apa? Sportfest. Oh enggak. Nonton aja. Orang yang jajan aja, mendukung ekonomi. Oke. Terus apa tuh? Soalnya aku juga orangnya bukan yang demen olahraga ya. Habis itu pas kali ke Sportfest itu ya cuma datang ketemu teman doang, liatin juga lagi main, siapa yang lagi main. Itu paling sering ya jajannya kan. Sportfest gitu kan jajanan macam-macam ya. Iya benar sih, makanan Indo juga kan enak. Dan kalau yang benar-benar bukan yang berkesan sih ya, shock sih sebenarnya, culture shock sih sebenarnya. Culture shock gimana? Itu pertama kali datang ke Jerman, aku kan di Berlin. Oh, oke. Dan itu tuh tinggalnya tuh daerah Hartnackschule waktu itu. Pertama kali datang tinggal daerah Hartnackschule, dan ternyata
dan waktu itu maksudnya kan sering kayak apa, wah keliling lah muter-muter malam baru pulang kan. Malam pulang udah ada gelap waktu itu kayak jam 7 jam 8 kan winter kan. Udah kayak gelap banget lah maksudnya jalan. Iya, benar. Ya kayak gelap banget ya udah jalan pulang. Kok ada yang aneh nih kayaknya daerah situ kan. Soalnya banyak banget kayak ada di restoran tuh mana tuh kayak orang lagi ngumpul sama pasangannya, tapi kok pasangannya nih kok brewok semua. Maksudnya dua-duanya laki-laki gitu kan. Langsung, wah kok kayak aneh gini kan. Terus itu pas nanya-nanya ke lain, oh emang terkenal daerah itu. Daerah apa, tempat yang orang laki-laki sama laki lah. Laki-laki ngumpul kayak gitu kan. Waduh, juga kan. Habis itu sempat waktu itu pas lagi pulang itu liatin lagi ada yang ciuman. Waduh. Salah. Itu bener-bener shock banget sih maksudnya. Itu emang culture shock banget sih. Ini jangan-jangan sambil cerita sambil masih bisa ngebayangin yang itu ya. Jadi itu masalah itu sekali ngeliat langsung nggak mau dihilangin tuh nggak bisa. Kebayang. Masalahnya waktu itu kan yang baru pertama kali datang ke Jerman, masih anak-anak yang polos banget ya kan, polos lah. Begitu bayangin Jerman tuh, wah kayak gimana kan. Awal-awal pertama kali datang pikiran kan kalau Jerman negara maju tuh, wah jalanan bersih kan. Tapi ngeliatin Uban atau S-Bahn gitu, graffiti semua langsung, oh ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Cuman yang itu yang paling shock banget sih, yang bener-bener. Kalau di Indo kan nggak mungkin ada begitu. Benar-benar. Itu mungkin udah digiring warga kali. Udah digiring warga ya, benar. I see. Sip. Ya Allah, banget. Makasih cerita-ceritanya, update-annya. Lanjut pertanyaan sebelum terakhir. Kalau boleh tahu rencana kakak dan harapan ke depan seperti apa? Kalau rencana ke depan ya mungkin setelah lulus langsung pulang sih. Oh ya, itu pertanyaan terakhirku tuh biasanya. Stay for good di sini, bukan stay for good juga sih. Bakal di sini dulu atau di Indo? Berarti langsung ke Indo banget. Kenapa? Lebih ke yang nggak tahu ya, kayak udah kayak aduh Jerman. Udah gendong. Udah kayak jenuh aja sih mungkin ya. Oke. Atau jadi pengen Indo aja lah pulang gitu maksudnya. Soalnya kan emang, soalnya aku juga kan pasti bakal bangun karir di Indonesia juga gitu. Oke. Jadi maksudnya emang bukan yang akan tinggal lama di Jerman atau gimana. Jadi ya mending langsung pulang aja sih maksudnya. Enggak kepikiran juga nyoba kerja di sini dulu gitu, enggak sama sekali. Sempat kepikir, cuma pas mikir-mikir juga, kalau seandainya bangun karirnya di Indonesia juga, kayaknya kalau seandainya takutnya kalau udah kelamaan kerja di sini, awet di sini. Iya. Soalnya juga ya sebenarnya dari salah satu ini juga dari orang tua juga sih. Paham. Dari ibu juga, kalau setiap kali pasti minta bukan minta pulang terus ya. Ini kapan lulusnya. Gitu terus. Beda dekat sama keluarga. Beda dekat sama keluarga juga. Soalnya kan karena berhubung juga, aku juga kan ya anak satu-satunya kan. I see. Iya. Wah, aku satunya mana jauh lagi. Sama anak laki-laki juga kan maksudnya ya. Dekat sama keluarga lah maksudnya. Paham. Kalau di sini kan agak jauhan. Agak, kayaknya bukan agak sih, emang jauh jauh banget sih. Mana lagi emang bener sih, maksudnya aku aja di sini baru 5 tahun jarang dapat lebaran loh, bukan jarang lagi, nggak pernah aku 5 tahun lebaran. Ya aku juga maksudnya 6 kan? 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun nggak dapat. Dapat sama doang. Lumayan tapi masya Allah. Ya udah sip. Siap, terima kasih banyak atas waktunya, atas semua cerita-ceritanya. Oh iya, sama-sama. Semoga juga ke depan bisa stay in contact terus ya Kak. Oh bisa lah. Insya Allah bisa dihubungi DM ataupun apapun itu. Insya Allah anaknya responsif kok. Kalau aku nggak susah kalau DM tuh kadang-kadang. Soalnya aku notif Instagram memang nggak pernah aku aktifin notif kan. I see. Jadi
paling ya pas lagi ngeliat aja ada DM. Iya. Makanya jadi maaf nih kalau kemarin pas ini nggak ada dibales atau lama balasnya. Santai, it's okay. Stay safe sama healthy juga Kak. Oh iya sama juga. Di sana. Makannya juga ya. Berdua. Iya. Mohon maaf lahir batin. Oh iya belum juga kita. Oke, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.